Yo balik lagi di Ngalcio. Gila, udah lama banget nih nggak konten. Apa kabar Mas Adit? Alhamdulillah baik. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Terus ada Bung Aldo ini. Halo Gimana, semua, Alhamdulillah baik-baik aja. Gila, lu udah makin kece rambut lu. Akuat gue. Iya, gue gondrong biar kayak Kurt Cobain, dikira cewek. Habisnya gue tukur dah. Malah dikira cewek ya? Iya, Iya, dia sama sama apa ya? yang konten sama Mbak itu sama siapa? Mas Angga. Mas Kita. Iya, ya udahlah. Ya. Gue tukur. Buat teman-teman yang udah nungguin Ngalcio, kita sebelumnya mau minta maaf karena udah lama nggak konten karena banyak kejadian-kejadian yang terpaksa bikin kita stop konten dulu sementara gitulah kurang lebih. Ya udah, yang penting semua udah pada sehat tuh, pada vaksin kan? Udah dong. Udah, alhamdulillah. Aman. Nanti kapan-kapan kalau keadaannya udah membaik kita mungkin bisa tag langsung lagi ya. Oke. Langsung aja lah. Kita mulai nih. Kemarin kita skip 2 minggu nih, 2 Giornata nih istilahnya. Ada di Giornata 1 kayaknya kejauhan bahas ya. Cuman kita lihat tim gaya main timnya aja lah, Giornata 1, Giornata 2. Nah ini sekarang kan di klasmen ini Lazio paling atas nih. Capolista. Gimana nih kalau gimana menurut Mas Adit permainan Lazio ini kok bisa sampai segarang ini gitu, walaupun memang banyak juga yang menang 2 kali, cuman kan dia golnya top banget tuh kemarin 6 gol. Iya, terus terang gue juga rada-rada ini sih ya, nggak nyangka bisa segitunya gitu impactnya Sarri gitu. Walaupun ini baru 2 match juga, belum bisa dijadiin acuan juga. Tapi emang pengaruhnya langsung berasa gitu. Mainnya kan cepat, terus tajam juga, nge-press juga gitu. Terus udah gitu ya kita belum bisa bilang Sarri Ball udah bisa langsung bekerja gitu ya, itu juga butuh waktu ya. Tapi gue rasa ada unsur juga Lazio juga diuntungin sama jadwal di 2 pertandingan awal nih yang relatif lebih enteng sih kali ya. Pertama kan mereka ketemu Venezia ya, habis itu ketemu Spezia. Empoli. Empoli ya. Empoli. Ya tim promosi Empoli, terus Spezia juga kan bisa dibilang habis ditinggal Italiano itu kan kayak belum jadi tim yang sama kayak musim lalu lah gitu. Jadi mereka bisa langsung tancap gas gini, apalagi kalau dari susunan pemain juga nggak banyak berubah kan gitu. Oke. Dari Bung Aldo nih gimana Bung? Ya dia peringkat 1 karena menang gol lawan Spezia yang kartu merah di babak pertama. Menurut gue ya kita tunggu aja nanti sih. Ya emang cocok kayak ya Sarri tuh skemanya dia dapat midfieldnya udah kuat gitu kan. Di Lazio kan udah ada SMS sama si siapa satu lagi selain Alberto. SMS. Luis Alberto, terus ada apa? Lucas Leiva. Filipe Anderson juga kan balik. Immobile musuh kita bersama di tim Itali. Dan di kanannya dapat Pedro lagi kan, yang ngerti banget skema permainan yang Sarri mau, yang dia pun request kan. Ya kita tunggu aja sih. Tapi ini derby della Capitale akan seru lah nanti. Cuman kalau kayaknya bakal menarik nih. Mourinho sama Sarri kan sama-sama pernah punya pelatih yang sama-sama pernah punya masalah sama pemain lah. Kalau Mourinho nggak sekali 2 kali bahkan. Tapi padahal kalau dilihat statistiknya pas lawan Empoli sebenarnya on targetnya Lazio tuh sama-sama 4 gitu ya, dan expected goals-nya tuh nggak begitu jauh ya. Empoli 1,12, Lazio 1,50. Ini berarti memang maksudnya nih vertikal tiki taka atau Sarri Ball ini memang belum efektif ya. Bagaimana nih menurut Mas Adit dan Mas Aldo? Coba duluan terserah. Iya, ya itu tadi paling untuk ngejalanin skemanya Sarri yang benar-benar sampai optimal banget kan emang butuh waktu ya. Juve aja waktu di tangan Sarri gitu ya, walaupun Scudetto, tapi bisa dibilang yang namanya Sarri Ball itu kayak belum kelihatan amat gitu. Kan
kita ngelihat banget Sarri-Ball itu yang pas dia pegang Napoli lah ya, itu masih belum ke situ gitu. Tapi ya ini menurut gue juga kalau di pertandingan pertama ya, namanya juga pertandingan pertama, emang tim juga masih pada belum terlalu fit gitu kan. Jadinya emang belum optimal. Rata-rata tim juga gitu sih kelihatan mainnya. Gak cuma Lazio aja gitu. Ya, walaupun terlepas dari skor ya. Ya emang kalau expected goals Lazio 1,79 ya waktu itu. Tapi ya tahu sendiri Lazio itu punya pemain-pemain yang emang efektif gitu, jago manfaatin peluang. Ya Immobile yang tadi Aldo bilang di timnas begitu, tapi kalau di Serie A ya lain cerita gitu. Ya paling ya masih faktor, gua rasa ya itu masih faktor pemain sih yang lebih nentuin. Oke. Nah Dok, di pertandingan kedua Lazio ngehajar 6-1 Dok. Expected goals-nya tinggi banget ini, 2,86 Dok. Possession-nya juga oke, on targetnya bahkan sampai 10. Nah ini memang Spezianya yang ya kehilangan satu pemain gitu ya Dok, yang kayak lu bilang, atau memang Lazio memang gaya mainnya bakalan segarang itu gitu. Spezia juga bukan kaleng-kaleng ya, walaupun baru ditinggal Italiano ya, maksudnya mereka ngelihat prestasi Spezia musim lalu dan gaya mainnya Thiago Motta juga yang di Giornata 1 itu lumayan ya pas lawan Cagliari ya kalau nggak salah 2-2. Mana? Spezianya pertama emang katro ya, bukan Spezia yang tahun lalu kita banggakan ya. Iya, berarti kaleng-kaleng yang ini. Yang ini kaleng-kaleng. Oke. Terus dia kalau nggak salah merah setelah kalah. Jadi ketika harus ngejar dia udah di posisi kalah, jadi udah kayak do or die ya. Jadi ya malah makin hancur. Ya Thiago Motta juga kan gayanya gitu ya. Iya, do or die udah. Terus juga Lazio-nya kan kayak yang gue bilang sama lu Rom, main stamina. Tau gak sih lu tiba-tiba dari belakang ke depan buru-buru anjir, dengan punya lu pemain tengah kayak Savic tuh kayak SMS yang lu diajak perang di daerah Rusia juga dia turun juga kuat tuh kan, orang kayak gitu kan. Jadi sniper diem 48 jam tuh orang kayak Savic pasti bisa tuh. Maksud gue kayak pasti kuat ya. Dia cocok banget sama Sarri gitu, yang butuh stamina, terus yang mobile, apalagi ada Phil Anderson. Gue nggak tahu nanti kalau ada Zaccagni makin. Ya tapi untuk yang 2 pertandingan kemarin, ya kita lihat aja lah. Tapi bener kata Mas Adit, Sarri-Ball sebenarnya nggak kelihatan Rom. Emang main cepet aja udah, main cepet. Terus tengahnya makin hidup gitu, makin dibangkitkan lagi gitu sama Sarri itu aja. Tapi Sarri-Ball belum kelihatan menurut gue. Oke. Lanjut di peringkat keduanya nih ada Inter gitu loh. Inter yang mungkin banyak kita mikir setelah ditinggal Hakimi, Lukaku dan Conte bakalan yang kusut atau gimana, ternyata Inzaghi malah ngasih permainan yang keren juga, lebih menarik. Kalau menurut gue pribadi lebih menarik daripada Conte ya, dari segi permainan ya. Karena walaupun pakai pakem yang sama 3-5-2, cuman kan kalau Inzaghi ini kelihatan lebih fluid, lebih polanya tuh lebih banyak, kita banyak ngelihat hal yang beda lah. Kalau Conte kan gitu aja gaya nyerangnya gitu kan, memang susah dibendung, cuman kita sebagai penonton kayak sedikit ngerasa bosen, walaupun memang itu menjamin kemenangan untuk tim gitu loh. Nah kalau menurut lu gimana Dok, Inter musim ini Dok? Inter masih calon juara sih. Orang-orang bilang nih, apalagi fansnya kayak ya emang Lukaku beda ya, Lukaku gak tergantikan lah, tapi digantikan dengan orang yang pas gitu. Gue Dzeko gitu sebagai papan pantul yang kiri kanannya bisa ada Lautaro, bisa ada sayap-sayap lain kan, yang terus ada Barella juga yang siap nerima pantulan. Menurut gue pergantian dari transfer Inter tuh lumayan cerdas sih. Memang apalagi Calhanoglu langsung nggak bisa bilang langsung nyetel ya, tapi main bagus lah. Gue bilang masih optimis, harus optimis sih fans Inter bahwa Inter masih calon juara karena emang skuadnya bagus, gantinya bagus, tepat guna. Gue selalu pakai kata-kata tepat guna karena dari segi kualitas dan segi financial approach-nya tuh masuk banget gitu penggantian pemain Inter. Terus Mas Adit gimana Mas Adit?
Calhanoglu main sedikit lebih ke dalam nih Mas di Inter ya, sering turun dia ke belakang. Itu hal yang jarang dia lakuin di Milan. Gimana Mas Inter dengan gaya main kayak gitu? Ya emang kan main sebagai 3 gelandang tengah gitu ya di formasi 3 back sama role-nya Calhanoglu di Milan yang si nomor 10 itu kan emang rada beda gitu ya. Ruang geraknya Calhanoglu kan lebih terbatas gitu. Tapi emang dia udah kebantu sama tim yang emang udah jadi gitu, Inter gitu ya. Ya walaupun Lukaku sama Hakimi udah nggak ada gitu, tapi kan masih kerangka timnya itu masih ada Brozovic, Barella, terus masih ya, dari kiper sampai backnya juga nggak ganti gitu. Gua rasa sih itu juga ngaruh juga sih, ngebantu sama startnya Inzaghi yang bagus gitu di Inter. Ya kalau gue justru kipernya harusnya ganti sebenarnya. Ya mungkin memang belum ini aja, belum bisa aja, katanya udah mau deal sama Andre Onana tuh, gue sempat baca tahu benar atau enggak. Ya. Menarik sih kalau iya, tapi kan, Inter masih kandidat lah ya, Mas. Iya, ini juga terutama ya ini faktor si duet Marotta sama Ausilio lah di jajaran manajemennya dia emang udah teruji banget nih ngadepin situasi kayak gini ya, budget terbatas, terus ditinggal pemain-pemain berkualitas, tapi yang didatengin tuh Joaquin Correa, terus ya Edin Dzeko sama Calhanoglu sama siapa lagi sih, Dumfries gitu kan. Itu emang pemain-pemain yang juga udah siap gitu, tinggal dimasukin ke skema ya jadi gitu. Ya mungkin kualitas nggak sengeri musim lalu pas masih ada Lukaku sama Hakimi gitu kan. Itu kan 2 pemain itu kayak bisa menangin pertandingan sendiri. Nah mungkin ya nanti ya di tengah-tengah kompetisi pas match udah makin padat ya baru tuh yang bakal teruji banget tuh. Kita nggak tahu seberapa konsistennya kan. Kalau dilihat dari perjalanan musim lalu, Inter itu kan sempat rada-rada melambat di awal, tapi ngegas banget di akhir gitu. Nah sekarang nih gue nggak tahu, mungkin situasinya kayak kebalik kali ya, dia ngegas di awal, nah kita nggak tahu nih di tengah-tengah sama akhirnya gimana nih. Itu ngegas dari awal sampai akhir. Iya, karena balik gitu, lagi bisa jadi. Iya. Karena kan masalah pasti faktor fisik juga ya. Habis bensin itu kan, sedangkan pelapis Inter ya kayak back aja selain 3 itu cuman Ranocchia yang setahu gue ya, kalau salah boleh dikoreksi, yang murni center back gitu. Iya. Nggak tahu gimana, apakah mau taruh Kolarov masih di situ nggak sih? Masih kan ya? Masih. Kalau nggak Dzeko nggak bakal datang bro. Iya, atau Darmian mau ditaruh situ atau Majiko Di Ambrosio? Bisa jadi. Nah, kita nggak tahu gitu lah. Main 4 back paling. Iya, nah oke. 2 back. Ini yang selanjutnya nih Do, ini pasti udah yang bakal jadi trending lah, Roma. Gimana ini Do? Mourinho kok serem banget tuh timnya Abraham Do. Coba deh Do, kasih tahu optimisme lo ini Do soal Roma Do. Bukan optimisme, ini realita gitu kan. Lu lah ini ya. Tim-tim ini dibentuk dengan vibes yang happy, positif. Lu lihat pelatihnya ya pulang makan pizza. Kalem, masih belum ribut kan? Masih belum ribut. Enggak lah, tapi makan pizza sama minum Coca-Cola gitu. Betul. Itu benar-benar naikin sahamnya Coca-Cola lagi setelah sebelumnya juga Ronaldo kan. Ya, tapi yang gue perlu point out tuh si Thiago Pinto sih, mastermind transfernya AS Roma tuh. Karena Roma itu lagi musim berhenti aja dapat sial mulu kan, kayak Spinazzola cedera. Terus tiba-tiba Dzeko request buat pindah. Nah, Thiago Pinto dengan budget yang udah di set, dia bisa dapetin penggantinya sih, Tammy Abraham dan Bina sebagai gantiin Spinazzola. Terus gue nggak tahu juga tuh dapet Shomurodov, itu bener-bener gosipnya kagak ada, tiba-tiba 3 hari setelahnya langsung dapet gitu. Nonton Lazio dia Do. Iya, jangan lu Rom. Yang gue baru lihat Shomurodov tuh mainnya kayak Diego Milito. Mainnya bagus lah, maksudnya main taktis aja. Lu nggak gaya-gayaan. Iya, mainnya bener-bener to be fair biasa, tapi selalu
selalu menemukan ruang yang tepat. Diego Milito banget. Tapi versi KW-nya. Nah, yang bagus dari Roma itu ya tentu strateginya Mourinho sih. Nggak ya lu pada nonton lah, mana tuh parkir bus Roma yang ada nyerang ya. Yang ada kayak lawannya. Iya. Jadi lawan Salernitana. Pertama kan Fiorentina. Italiano. Iya, itu 3-1. Maksudnya lumayan lah. Dan Temi Abraham juga bagus banget jadi striker, terus juga passionate, gue suka. Dan pembelian terbaik Roma ya sembuhnya Zaniolo itu sih. Ya, sembuhnya Zaniolo, udah itu no debat. Zaniolo. Dan kebangkitan Pellegrini. Kalau Cristante nggak usah diomongin lah ya, dia Misugi Junne sepak bola ya. Il Comandante itu kan. Il Comandante. Nah lu nonton deh, pasti pelatih ngobrolnya sama Cristante. Kan nyambung coy, orang pinter ngobrolnya sama orang pinter gitu kan. Iya. Oke, Mas Adit gimana Mas Adit lihat Roma, Mas Adit? Ya emang menurut gua Roma tuh skuadnya cukup ngeri sih musim ini, apalagi di depan terutama tuh tengah ke depan lah, yaitu semuanya memang pemain-pemain yang udah ready semua. Kayak Veretout itu kayaknya makin jadi tuh di tangan Mourinho tuh. Terus siapa lagi? Ya Zaniolo ya, sayang aja kena kartu merah kemarin sih. Tapi ya emang mainnya Zaniolo tuh mainnya emang gitu militan banget lah tuh. Nggak ada takut-takutnya gitu, habis cedera parah juga. Ya, terus belum lagi Shomurodov juga ya asal dia mau gitu, nggak selalu nuntut jadi starter terus gitu. Gue rasa sih dia karirnya bisa bagus di Roma. Tapi yang gue juga bingung kan sebetulnya masih ada Borja Mayoral ya. Itu gimana tuh ya Do ya? Itu jadi nggak dipasang dong Mayoral. Padahal lumayan kan kemarin. Karena Roma main di Konami Cup kan. Oh iya. Jadi mainnya di situ sih Mayoral. Master League ya anjir. Master League Konami Cup. Enggak kan nanti Mourinho itu kan kita harus gugurkan logical fallacy dari kardus-kardus nih bahwa Mourinho tuh miskin taktik nih. Gue yakin Mourinho akan ada saatnya untuk main dua penyerang. Dan Roma harus siap gitu. Roma harus siap. Makanya nggak bisa cuman Temi dan ini doang. Temi Abraham sama Shomurodov, harus ada Mayoral dan juga takut cedera atau apa. Nggak bisa lah. Kedalaman skuad Roma lumayan sih dari tengah ke depan tuh. Iya, belakangnya doang. Belakangnya doang. Belakangnya aja masih rada serem. Oke, lanjut. Di bawahnya ngebuntut Milan sama Napoli. Ini Milan pertandingan pertama lawan Sampdoria menang 0-1. Ya Aversa kan ya Sampdoria ya. Iya. Ya lumayan nyulitin juga ya Mas kalau dilihat-lihat. Nyulitin banget. Tapi iya sih. Nyulitin banget. Terus di Damsgaard-nya oke sih, sialan. Iya, jago. Terus di pertandingan kedua akhirnya berhasil menang meyakinkan lewat gol-golnya Tonali, Giroud. Giroud sih Tonali sih golnya yang kemarin sempat jadi heboh lah ya, karena kelas banget itu free kicknya sumpah. Dan gue nggak nyangka si Tonali itu bisa free kick ternyata. Bisa dia di Brescia ngambil free kick mulu. Dulu. Iya ya, gue lupa deh. Cuman maksudnya langsung dipercaya setelah Calhanoglu cabut ya sebagai deputinya gitu, maksudnya kayak dan langsung cetak gol gitu loh. Itu menurut gue sih amazing gitu ya. Amazing Mas. Kalau menurut lo gimana nih Mas Milan? Dua pertandingan awal ini. Ya emang ya tadi bener loh, waktu lawan Sampdoria itu Milan ngadepin Gabbiadini sama Quagliarella itu kesulitan tuh. Itu banyak banget peluangnya kan. Itu kalau si Mike Maignan mainnya nggak bagus gitu, nggak tenang. Itu bisa kebobolan, bisa 1-2 gol paling enggak. Dan di Aversa itu kan mainnya lebih lebih ngotot, lebih nyerang daripada Ranieri gitu. Gue ingat waktu Sampdoria-nya di tangan Ranieri itu Milan susah tuh ngalahin Sampdoria. Tapi kalau di Aversa ini kan stylenya beda ya, dia mainnya nggak sedisiplin Ranieri. Tapi ya ancaman ke gawang itu lebih
banyak gitu pas dipegang di Aversa ini gitu. Dan Sampdoria kan sebetulnya cuma ngandelin sepanjang musim nih ya, kayak Quagliarella, Gabbiadini sama si Damsgaard sama Candreva doang, itu 4 pemain itu doang buat nyerang. Tapi kemarin Milan masih rada susah tuh untuk ngebendung ya. Tapi paling enggak Mike Maignan-nya bagus, ya defense-nya Simon Kjaer juga lumayan gitu ya. Dan bagian nyerangnya itu kan peluangnya juga nggak banyak kemarin waktu lawan Sampdoria tuh. Itu sekali-sekalinya Brahim dapat peluang, terus ya itu juga kan tendangannya nggak terlalu kenceng. Si Audero tuh harusnya bisa nepis keluar, tapi malah masuk ke dalam. Masuk. Ya, terus si Rebic ya kita tahu dapat peluang bagus di pas mau terakhir, cuman kan si Rebic itu kalau bola susah baru bisa gol dia kan biasanya. Iya benar, gampang nggak bisa dia. Bahkan ini expected goals-nya aja Mas lebih tinggi Sampdoria sebenarnya. Iya makanya. Lihat. Lebih tinggi. Milan tuh nggak nyampe 1. Iya nggak nyampe 1. 0,88 gitu loh ya. Cukup memang. Bukan cukup sih, memang benar kata lo Mas, sangat menyulitkan. Tapi yang kedua Milan berhasil menang meyakinkan 4-1. Ya. Walaupun kalau gue lihat sendiri itu golnya si Deiola itu sebenarnya harusnya bisa gak terjadi ya. Itu kalau gue lihat kayak sedikit ada miss dari Maignan kalau gue sih itu. Ya agak telat aja loncatnya sih. Agak telat ya gitu. Itu sebenarnya waktu lawan Cagliari juga untungnya ya abis disamain sama si Deiola itu langsung tancap gas lagi gitu. Main Milan tuh langsung ngebut lagi. Itu golnya Leao itu juga kan ya itu on target sih shotnya, tapi kan kena badannya Brahim gitu. Terus ya abis itu ya main counter attack kan, soalnya Cagliari kan nyoba ngejar tuh. Nah tapi abis itu ya defense-nya cuma nyisain 3 orang, ya begitu dikena counter ya abis lah. Itu emang dimanfaatin banget sama Pioli kan, pemain-pemainnya tuh cepat semua ya, Theo, terus Brahim, terus si Giroud juga kemarin ngegolin, gua rasa juga ada andil dari Theo sih, dia decoy. Gerakan tanpa bolanya tuh, itu benar-benar bikin Giroud jadi bebas tuh. Dan Theo mainnya jauh lebih bagus pas lawan Cagliari daripada pas lawan Sampdoria, mainnya kurang oke tuh dia. Oke, Dok, gimana Dok? Lu ngeliat Milan, Dok? Apalagi ngeliat kemarin pas lagi lawan Cagliari, Dok. Backnya Milan itu pas lagi Milan lagi pressing itu tinggi banget tuh, sampai lewatin garis tengah. Bener-bener Tomori Kjaer tuh lewatin garis kick off tuh, Dok. Di belakangnya tuh sisa Maignan sendiri, Dok. Gaya main kayak gini menurut lu ada yang berbeda dari Milan nggak? Dan gimana menurut lu kira-kira Milan di musim ini nih dengan gaya main dan pemain-pemainnya yang baru lah bisa dibilang sekarang? Kalau gue yakin Milan masih bisa Big Four sih. Asal langsung gugur di Liga Champions ya. Nggak masuk Liga Eropa lagi gitu loh. 4 gitu. Iya. 2 kompetisi aja lah intinya. Iya, kayak tahun lalu lah. Kan pakemnya masih sama, kemudian ditambah dengan pemain seperti Giroud, terus juga membeli salah satu pembelian spektakuler seperti Mesias kan, itu akan merubah arah angin kan. Arah anginnya berbalik ke kita sendiri nanti. Iya, anjir jadi bumerang. Enggak. Tapi cuman poin gue nggak tahu sih formasi, gue nggak terlalu nonton full, terus tapi ganti Calhanoglu tuh siapa ya jadi? Nemu nggak sih pengganti Calhanoglu? Tapi ada backup mungkin ya Januari kali. Ya itu mungkin Mesias itu bisa diplot jadi tengah sama kanan. Yoi. Oh gitu. Apalagi Samu katanya nih terakhir katanya mau dipinjam sama CSKA Moskow tuh tadi gue baru. Iya, itu udah pasti nutup buat Samu tuh kayaknya tuh Mesias. Iya dan tapi kan juga udah bursa transfernya tutup ya, Milan udah nggak bisa beli siapa-siapa lagi, memang harus Januari. Mungkin itu spare aja gitu loh. Tapi itu doang sih yang gue raguin kedalaman buat di posisi Calhanoglu di tahun lalu gitulah. Ya memang itu sih yang masih. Mesias udah kayak apa ya? Kayak palu gak ada, apa lu mau gue ada gitu, taruh kanan, tengah. Ya nggak apa-apa sih, dia pasti udah seneng juga ya main di Milan ya, masa kagak mau gitu. itu Mesias ya. Pemain paling kayaknya musim lalu pemain nomor 2 paling sering disebut nih setelah Shomurodov ya.
Mesias, Zakanyi, Shomurodov tuh sering banget disebut tuh di Lazio kemarin. Ya karena gue kan Nandes ya bener. Iya. Diincer tim-tim besar semua lo. Dan ujungnya nggak jadi. Ya Nandes doang yang nggak jadi. Mesias yang gue kaget tuh gue nggak kepikiran dia ke Milan ya karena gue kan kemarin Forza Crotone banget tuh. Ya, megang Crotone menang mulu gue kecuali lawan pas Milan aja gue nggak megang, bener kalah dia. Kedalaman skuadnya sih. Iya, gue juga kaget sih kalau memang gue kira itu Mesias bakal kayak pindahnya mungkin ke ya Sassuolo gitu loh, Fiorentina atau gimana. Nggak nyangka juga kalau bakal ke Milan dan gue juga nggak yang kayak ya kenapa dia gitu, nggak juga sih. Gue mah ngelihatnya mah happy aja gitu loh, maksudnya manajemen juga udah tahu dan Pioli juga udah tahu apa yang dia mau gitu. Jadi kita lihat aja. Dan Mesias kenapa gue ngerasa biasa aja atau happy aja karena ya musim kemarin memang mainnya bagus, jadi kayak ya worth to try lah gitu loh, kenapa enggak. Oke, terus nih yang sedikit mencengangkan ini Juventus kelempar ke posisi 12. Belum menang dari 2 pertandingan, seri 1 kalah 1. Ini ada apa ini? Dok, gimana Dok? Justru kalau dia menang gue bingung. Loh, kan Allegri 2.0. Oh, dari 2.0 ya. Tapi beda ya. Allegri gak ada Mandzukic-nya sekarang. Oh iya. Di Juve. Oh iya. Itu yang bikin beda, tapi kita tunggu ramuannya Allegri lah. Satu persatu kelihatan kan dia ngebangkitin Dybala lagi, main bagus. Wah, Dybala ngaco mainnya kemarin tuh. Tapi obat untuk lini belakangnya masih belum ada nih. Para kakek-kakek itu tuh belum ada. Maksudnya kan gue bilang kakek-kakek karena ya emang udah tua kan. Maksudnya untuk main, lu 3 kompetisi kan nanti kan. Mana Demirale dijual lagi. Itu yang masalah. Gak tahu tuh gimana tuh nanti. Gue juga cukup kaget sih Demiral dilepas. Padahal menurut gue mereka tuh kan kayak mereka berdua itu bakal jadi kayak suksesornya Chiellini Bonucci ya, maksudnya De Ligt dan Demiral gitu loh ya. Itu juga cukup kaget sih. Kok bisa gitu loh. Nah, gak kaget sih hasil kayak kemarin dengan Di Perchesny udah the best dah tuh. Ya terus di pertandingan keduanya gue mau bilang kita sering bilang Lazio dulu tuh serem tuh Juve. Cadangan-cadangannya serem. Gue sekarang ngelihat Juve itu cadangannya bener-bener gak sedalam dulu, nggak tahu kenapa. Karena kayaknya dulu. Kayaknya mereka di Siglio ini. Coba. Di bangku cadangan udah ada di Siglio gitu. Udah gitu doang. Iya. Nggak, kayaknya mereka juga pengen ini ya, mau bikin squad lebih fresh ya. Ada Locatelli, beli Caio Jorge gitu loh. Terus beli Mohamed Ihataren walaupun langsung dipinjemin gitu loh. Kayaknya memang butuh waktu lagi untuk bikin ke cadangannya aja serem gitu loh. Rebuild gitu ya. Kayaknya ya rebuild, kayak mereka lagi rebuild. Kalau menurut Mas Adit gimana? Iya, mereka itu lagi rebuild, apalagi dari sisi finansialnya juga kan ya tahu sendiri ya, mereka juga harus bikin sacrifice dengan ngejual Ronaldo gitu kan ya, buat ngasih space buat biaya gajinya yang gede itu kan kacau. Tapi itu sayangnya terjadinya ya di ujung-ujung gitu, pas Juve itu nggak bisa nemu penggantinya. Biar gimana kan juga Ronaldo ya goal getternya juga gitu. Itu rada sulit untuk ngarepin si Moise Kean buat step up gitu ya, ngegantiin. Ya paling sih di situ sih. Dan ya itu Juve lagi fase rebuild juga, banyak beli pemain muda yang tadi disebutin. Tapi emang ya karena banyak dari isi skuadnya juga pemain-pemain yang ya tua, terutama di belakang 2 orang itu, Bonucci sama Chiellini. Terus lini tengahnya kan juga bermasalah banget dari musim lalu dan baru ditambal sedikit dengan ngebeli Locatelli gitu. Tapi kan Locatelli itu bisa mainnya optimal kalau di belakangnya dia ada seorang playmakernya gitu. Kalau kayak di timnas ada Jorginho gitu kan. Nah ini yang masih belum ditemuin lagi skemanya. Nah tinggal, jadi kayaknya gua rasa ya Juve bakal peringkat berapa musim ini ya bener-bener pure tergantung sama Allegri sih udah. Soalnya kalau dari sisi struktur skuadnya, terus
pemain-pemain pelapisnya itu udah nggak ngedukung. Menurut gue ya realistisnya emang rada-rada kurang ngedukung buat bersaing Scudetto nih. Iya. Bahkan di back kirinya aja Sandro menurut gue juga udah harusnya udah ganti bukan dia lagi lah intinya. Tim terbaik masa terbaiknya lagi. Terus back kanan kalau Cuadrado masih oke lah. Masih oke lah, maksudnya Cuadrado masih oke kalau menurut gue ya. Cuman kalau Sandro kayaknya udah enggak. Dan Juve sekarang kelihatan tumpuannya ada di Chiesa Dybala ya kalau dilihat di Allegri 2.0 menurut gue gitu loh. Dan Morata juga yang kayak gue kemarin bahas di podcastnya Mas kita itu, gue bilang memang untuk mencari pengganti Ronaldo itu nyaris mustahil gitu loh dengan sekali berdia. Tapi memang ya udah cari lagi aja striker baru yang Juve tuh harus punya striker yang sekelas kayak waktu dia beli Higuain dari Napoli, tipikal bomber kayak gitu. Harus kayak gitu sih kalau menurut gue. Kalau nggak kayak gitu, kalau maksudnya ngelihat sekarang hanya mengandalkan si Morata di depan dan Caio Jorge yang ya masih muda dan musim pertamanya dia di Serie A gitu loh. Kayaknya memang sulit gitu loh untuk jadi tumpuan gol lah gitu loh, maksudnya selain Morata. Dan karena gue juga nggak ini sama Moratanya, gue juga kurang begitu yakin dia bisa setajam Ronaldo gitu loh. Iya. Itu kayak sulit gitu loh. Nah terus jadi gitulah ya soal Juve, semua kita lihat Allegri aja lah ya intinya. Terus tim-tim lain ini Atalanta, Fiorentina, Napoli juga sapu bersih dua pertandingan. Spalletti gimana nih, singkat aja deh. Spalletti gimana Mas Adit? Ya Spalletti kan ya kita tahu spesialis 4 besar ya. Dia kan mau timnya siapa aja, mau pas lagi di Roma, di Inter kan emang 4 besar tuh udah kayak ini kan. Dikata Aldo si anjing nih katanya mah dapat anugerah Tuhan ya. Iya kan kayak ya walaupun mainnya kayak gitu aja 4-2-3-1 terus kan yang dipakai sama dia formasinya itu terus. Tapi yang ini sih yang pasti sih dia bisa ini sih maksimalin bomber biasanya tuh. Ya Icardi waktu itu kan jadi bagus banget di tangan Spalletti. Tadinya gue ngarep Victor Osimhen ya, cuma kemarin terakhir tuh Osimhen tuh kena scoring juga kan. Dia yang yang gerakan tangannya tuh rada kayak mau mukul lawan gitu kan. Gue nggak tahu scoringnya jadi berapa lama sih. Nah itu takutnya bisa jadi slow start juga kayak musim lalu gitu. Paling ya yang menghambat dari situ doang sih. Jadinya ya Napoli paling bener-bener ngandelin si Insigne banget sih paling. Kalau Insigne dimatiin, udah gitu kan ya. Spalletti kan mainnya juga gitu-gitu aja kebanyakan kan. Tapi ya kalau ini ya in the long run gitu ya, satu musim gua rasa sih yaitu Spalletti itu emang selalu bisa nemuin cara sih gitu. Ya walaupun mungkin dengan pemain yang gitu-gitu aja nggak diganti gitu kan. Tapi kan emang tim Napoli juga emang nggak ganti-ganti dari tahun ke tahun, itu aja pemainnya kan. Ya mungkin emang cocok tuh, itu bisa jadi ancaman juga, apalagi kalau nanti ya misalnya di Europa League dia mainnya nggak serius terus langsung kesingkir, ya udah fokus ke Serie A aja gitu. Dok, gimana Dok, lo sebagai yang dulu timnya pernah dilatih Spalletti Dok? Gue singkat aja. Gue nggak bisa beranalisis banyak. At the end Tuhan pasti bantu dia masuk Big Four. Gue nggak tahu pokoknya caranya apa. Gue mau berteori apapun ya, ujung-ujungnya dia pasti Big Four. Tapi keyakinan gue itu agak-agak tergerus karena tim-tim lain bagus sih. Jangan lupa Atalanta. Lu 4 nih, kita ngomongin dari tadi tim-tim tadi itu lebih dari 4 nih, belum ngitung Atalanta dan Fiorentina yang punya transfer bagus gitu kan. Itu nanti, aja sih. Itu tergerus lah. Tapi at the end dia kan nggak tahu, gue masih yakin dia 4 besar. Nggak tahu gimana caranya, kita tunggu aja. Ya. Oke, jadi kita sampai sini dulu aja. Nanti di episode berikutnya baru kita bahas tim-tim yang selain dari yang tadi kita bahas ini ya. Menarik juga nih tim-tim kuda-kuda hitam inilah ya, macam Spezia, Fiorentina, terus Atalanta juga nggak udah dibilang kuda hitam juga sih sebenarnya. Terus Torino, terus ada Hellas Verona, Sassuolo, itu yang menurut gue juga nggak kalah menarik nih 2 pertandingan ini. Jadi
sekarang kita sampai di situ aja. Thank you buat Bung Aldo. Thank you juga buat Mas Adit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.